Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, untuk hari ini kita akan mempelajari sebuah cerita yang dimana cerita ini mengenai kepatuhan dan menolong. Jadi kepatuhan dan menolong. Nah, dalam kepatuhan dan menolong ini terdapat sebuah kisah yang dimana untuk mengambil sebuah pesan dan moral, pesan dari kepatuhan dan menolong, ada pada kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa sudah tentu kita semua, para siswa dan siswi sudah mengetahuinya, bahwasanya kisah Nabi Musa menceritakan tentang sebuah kerajaan Firaun yang menyerang Nabi Musa. Tapi dari sisi yang lain, ada sebuah kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran yang dimana ada kepatuhan dan saling tolong-menolong, dan menolong tentunya ada pada kisah Nabi Musa, yaitu yang tertera dalam surah Quran, surah Al-Qasas ayat 23 dan seterusnya. Nah, dalam surah Al-Qasas ini diceritakan bahwa Nabi Musa alaihi salam tentu sudah lama tinggal di negeri Mesir. Ketika negeri Mesir itu ketika Nabi Musa alaihissalam sudah beranjak dewasa, ya, atau baligh wa asyaddakum, sudah sampai kepada usia baligh, yang dimana Allah berikan hukman wa ilman, diberikan hikmah dan sebuah keilmuan, pengetahuan tentunya, ya. Nah, pada saat itu Nabi Musa, dalam salah satu kisah disebutkan dalam Quran surah Al-Qasas ini, tatkala Nabi Musa itu sedang berada dalam ancaman di negeri Mesir ini karena mau dibunuh oleh Raja Firaun, dikarenakan Nabi Musa memukul prajuritnya yang satu strike, satu pukulan langsung KO atau langsung meninggal. Yang dimana prajurit yang lain mengadu kepada Raja Firaun, dan Raja Firaun mengetahui bahwa yang membunuhnya itu adalah Musa alaihissalam. Nah, pada saat itu ketika Nabi Musa alaihissalam sedang ada kondisi yang bahaya, maka ada seorang laki-laki yang penasehat yang baik itu memberikan sebuah informasi kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa bakal dikejar dan sedang dicari oleh prajurit dan Raja Firaun untuk membunuh beliau. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Qasas disebutkan wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a, dan tatkala ada seorang rajul, seorang laki-laki itu dari ujung kota bergegas seraya berkata kepada Ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Maka keluarlah wahai Musa, karena kau sedang dikejar oleh para pembesar dari sebuah kerajaan, dari sebuah raja, maka sesungguhnya aku adalah orang yang sebenar-benar pemberi nasihat kepadamu. Jadi ada orang yang baik yang memberi informasikan kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa sedang dicari dan bakal ada yang membunuhnya. Nah, pada saat Nabi Musa sudah keluar dari negeri Mesir, dan disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 23, walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna. Maka Nabi Musa itu pergi, dan tatkala pergi Nabi Musa sampai ada pada sumber air. Sumber air ini di negeri Madian, warada ma'a madyana, sampai ke sebuah pusat air di kota Madian. Wajada alaihi ummatan, maka itu Nabi Musa mendapatkan sekumpulan orang yang sedang memberi minum untuk para ternaknya. Jadi ada banyak para pengembala di sana yang sedang mengantri untuk memberikan minum dan mengambil air untuk memberi minum ternaknya. Nah, di situ ada Nabi Musa melihat sesuatu yang lain, mendapatkan sesuatu yang lain. Wa wajada min dunihimu
imra'ataini tadhudan. Maka Nabi Musa mendapatkan di belakang para pengembala itu ada imra'ataini, ada dua seorang perempuan yang sedang menghambat ternaknya. Jadi kenapa menghambat ternaknya? Karena ditakutkan domba ini meminum ember yang lain, ember pemilik pengembala yang lain. Maka kalau otomatis kalau meminum ember yang lain, maka akan terjadi keributan dan kemarahan oleh pengembala yang lain kepada seorang perempuan tersebut. Maka perempuan sedang menahan ternaknya, otomatis sedang kesusahan. Maka inilah pesan sebagai manusia untuk menolong orang yang sedang kesusahan. Maka di sini disebutkan bahwa Nabi Musa bergegas menghampiri kedua orang perempuan tersebut seraya berkata, "Qala ma khatbukuma." Maka Nabi Musa berkata, "Apa yang terjadi kepada kalian?" Atau "What's wrong with you?" Nabi Musa tidak langsung tidak seperti zaman sekarang gitu ya. Maka ketika ada berinteraksi, maka ada embel-embel apa, tapi langsung. Padahal seorang perempuan loh, tapi langsung menanyakan Nabi Musa kepada seorang perempuan tersebut untuk memberi pertolongan ya. Ma khatbukuma. Apa yang terjadi pada kalian berdua? Maka seorang perempuan itu berkata, qalata la nasqi hatta yusdira ri'au wa abuna syaikhun kabir. Maka seorang perempuan tersebut berkata, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum para pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan wa abuna syaikhun kabirun. Ayah kami seorang ayah yang sudah tua. Maka ini juga pesan yang harus kita ambil tentang dua orang perempuan yang menjadi seorang pengembala karena ayahnya sudah tua dan sudah tidak kuat lagi untuk mengembala. Maka dua orang putri ini mematuhi, menjadi berbakti kepada orang tuanya, seraya membantu hewan ternak ayahnya. Maka inilah konteks seseorang yang menolong sedang kesusahan dan dua orang perempuan yang membantu ayahnya atau berbakti kepada orang tuanya. Maka pada saat itu Nabi Musa langsung membantu dua orang tersebut untuk memberikan minum ternak itu dan menolong kedua orang perempuan itu ya. Disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 24, fasaqalahuma summa tawalla ila dhilli. Maka Musa memberi minum ternak itu. Pada saat sudah memberi minum ternak itu, lalu sudah tidak ada perkataan yang lain, tidak ada embel-embel yang lain, Nabi Musa kembali ila dhilli, summa tawalla ila dhilli. Kemudian kembali ke tempat yang teduh. Karena sudah menolongnya, tidak ada embel-embel untuk minta nomor WA atau apa ya kalau zaman sekarang ya. Maka Nabi Musa langsung ke tempat teduh lalu berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayyi min khairin faqir. Ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Maka pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa adalah pengkabulan yang baik. Karena apa? Nabi Musa menolong dua orang perempuan yang sedang kesusahan dan Nabi Musa menolongnya. Maka dengan menolong tersebut, doa Nabi Musa dikabulkan dengan pengkabulan yang sangat baik, pengharapan kebaikan dari Allah yang sangat baik kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka pada saat dua orang putri perempuan tersebut kembali ke rumahnya dan bercerita bahwa ada yang menolongnya, seorang laki-laki, dan pada saat ayahnya meminta kepada dua orang perempuan tersebut untuk menemuinya seraya berkata pesan dari ayahnya untuk menyuruhnya datang ke rumah ayahnya. Maka pada singkat cerita bahwa dua orang perempuan tersebut salah satunya menemui Nabi Musa alaihissalam. Tatkala sudah menemuinya, salah satu perempuan tersebut berkata kepada Nabi Musa bahwa bukan sebuah kebahagiaan atau bukan karena
confess ya, ada perasaan apa-apa, tapi tentang pesan dari ayahnya. Maka ini juga satu kebaktian, sebuah berbakti kepada orang tua, menjalankan amanahnya dan disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya beliau disuruh untuk datang ke rumah ayahnya. Maka Nabi Musa langsung mengiyakannya dan kembali pulang ke rumah ayah si putri tersebut. Nabi Musa dengan seorang perempuan tersebut. Nah, dalam berjalannya itu seorang perempuan ada berjalan yang sangat baik. Tamsi alal istihya dalam Quran disebutnya, itu berjalan atas dasar rasa malu. Nah, dan Nabi Musa pun sama. Nabi Musa dengan adab yang baik berjalan di depannya dan seorang perempuan berada di belakangnya. Maka seorang perempuan menyuruhnya untuk agar kemana petunjuk jalan untuk kembali itu ke rumahnya. Maka seorang laki-laki berada di depan seorang perempuan seperti itu. Nah, jadi pesan dan moral yang harus kita ambil dari cerita Nabi Musa alaihissalam ini adalah sebuah kepatuhan dua orang putri kepada ayahnya dan rasa dan tolong menolong terhadap sesama yang sedang kesusahan, yang dimana Nabi Musa alaihissalam menolong dua orang perempuan yang sedang kesusahan. Maka dari itu kita semua senantiasa ketika ada yang sedang kesusahan atau yang sedang membutuhkan pertolongannya, kita tolong. Maka kita memberikan kemudahan dengan apa yang kita miliki, apa yang menjadi kita mampu, maka tolonglah. Dan senantiasa berbakti kepada siapapun ya. Tentunya kepada orang tua, kepada guru ya, menjalankan sebuah amanah. Itu sangat baik bagi kita dan menghasilkan sebuah kebaikan dari Allah untuk mendapatkan pahala dari Allah kepada kita semua. Baik, untuk hari ini cerita ini menjadikan sebuah penuh pesan kepada kita semua dan penuh moral kepada kita semua, bahwasanya kita semua supaya bisa menjadi orang yang penolong dan orang yang berbakti kepada kedua orang tua ya. Maka dari itu nanti setiap masing-masing kalian untuk menulis apa pesan dan moral yang diambil dari kisah Nabi Musa tersebut ya. Nanti tulis pakai pulpen dan tulis kepada buku kalian masing-masing, dan yang berani tampil ke depan dan sampaikan apa pesan moralnya ya. Baik. Untuk hari ini, pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Nanti kita lanjut kepada pertemuan yang selanjutnya. Dan tadi ada tugas ya, tolong tulis. Baik, sekian dari Bapak. Mudah-mudahan kalian semua menjadikan sekali lagi orang yang berbakti kepada orang tua dan orang yang senantiasa menolong orang lain yang sedang kesusahan atau yang ingin membutuhkan pertolongannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.